Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Disebutkan Allah bahwasanya salam serta baik sama-sama sakit semua baik apabila bagi baik karang dulu saya sudah berjalan karena saya lewat gitu ya. Bisa baik. Insyaallah saya berkenan harus beliau dan sama-sama. Insyaallah sharing-sharingnya itu suami segala begini. Ya. Maunya di mana? Di kondisinya adalah bapak saya tahun ini alhamdulillah jadi saya sangat ya. Jadi itu dan bapak yang ini sangat apa yang harus dilakukan tadi tinggalkan semua masalah itu satu. Dan hadis spesial dari Rasulullah tidak ada yang pada umat itu bukan dari sisi satu. Ketika mereka cintaan dia tinggalkan semua. Jangan selalu ibadah. Beli beli mau jalan dan tinggal. Kayaknya adalah haji. Kalau umrah sama sebetulnya. Namun haji tinggalkan satu tidak punya cara haji mabrur. Karena fadilahnya maka bagaimana haji mabrur. Sekarang saya tanya, pernah nonton film haji hidupnya? Misi Nabi tahu nggak? Dukun yang terkenal. Kenapa dia melakukan kesulitan itu? Ya, kita sudah kata orang-orang yang cinta dia bisa haji. Padahal haji itu agungnya Allah. Banyak kan dukun yang kesana orang di depan masjid di apa Nabawi yang mereka masih melakukan aktivitas kesyirikan daripada haji banyak nggak? Maka haji itu bagi mereka hanya sia-sia karena mereka sudah nyata dari syariat selalu melakukan tidak ada keinginan untuk memang mendatangi dengan Allah. Mereka hanya menjalankan kewajiban. Karena haji adalah Allah maka ada tahu dari Allah. Maka sebagai sampai ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang daripada aturan yang pemilik rumah itu suruh kita untuk ibadah. Fokuskan dan sebagainya. Maka rencana mau ngapain waktu semua. Mau beli apa semua harus dihapus. Dari jalan uang bagaimana belanja boleh di baju sama
dosa bisa moralisasi prestasi jangan urusan tinggal. Ya, maka ada surah ayat 15 baca. Maka ada ayat tersebut barang siapa yang berbicara dan hanya ingin dunia saja, dia tak dengan nasihat-nasihatnya Allah, tak peduli dengan Allah, lain berkesan adanya tidak diuji oleh Allah. Hidupnya lancar. Lihat. Kalau Allah sudah jauh dan banyak itu bisa dipersulit. Kalau bapak sama ibu pun menghadapi masalah itu menandakan Allah masih sayang. Tapi kalau ibu sama bapak itu hidupnya lancar-lancar, tapi dalam kemaksiatan itu hidup dengan urusan dunia saja, sibuk dengan urusan dunia. Tidak peduli aturan-aturannya, Allah tidak peduli. Ya. Jadi kondisinya adalah bapak dan ibu harus perhatikan baik-baik. Apa jadinya Allah? La yukhasir, tidak akan diberikan kerugian. Dalam surat Al-An'am ayat 42, "Falam anna sumajid rabbihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ya, bagi mereka yang hanya merindukan perhiasan dunia saja, maka Allah berikan abwaaba kulli syai', Allah buka semua pintu kesenangan. Hidupnya senang. Orang yang dijauhi sama Allah itu bukan hidupnya susah, serang. Maka kita hidup di dunia ini berdasarkan maunya Allah. Tidak boleh maunya kita, nggak boleh. Kita tahu maunya Allah itu bagaimana. Allah bencinya bagaimana, Allah sukanya bagaimana, Allah sayang bagaimana. Allah kalau sudah benci, Pak, dibuat senang dulu. Ekonominya dibuat baik. Maka kalau lagi berkesan itu bisnisnya nggak akan rugi. Sebagian ulama mendefinisikan, mentafsirnya sebagai bisnisnya nggak akan rugi, lancar aja. Makanya bapak jangan heran ada koruptor makin kaya. Ada koruptor bisa jadi gubernur, misalkan begitu ya. Ada orang semuanya, jangan iri. Kita tuh jangan kesal, jangan marah. Maka orang yang marah, maka dia sesungguhnya tidak paham agama. Kenapa? Itulah saatnya Allah menjauh dari dia. Dan hidupnya langgeng. Jangan sampai dia meninggal masih begitu, nggak bertobat. Masalahnya koruptor itu bertobatnya susah. Taubat itu syaratnya apa? 3 plus 1. Berhenti melakukan artinya menyesali perbuatan. Yang ketiga, tidak mengulangi. Yang keempat apa? Kalau dia zalim sama orang, maka dia wajib datang ke orang tersebut lalu dia minta maaf. Harus. Kalau tidak minta maaf bagaimana? Nanti pada masyarakat penghakiman pertama, sidangnya Allah pertama itu adalah namanya fiddima, sidang darah. Darah itu maksudnya apa? Perbuatan manusia kepada manusia. Di kondisinya akan dimulai sidang. Zolimin siapa aja? Itu dihitung. Tidak ada yang dihitung. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini tercatat dengan baik. Tak ada satu pun yang luput. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak kecil itu SMP, SMA. Kalau kalian mau maksiat silakan, boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Siapa bilang maksiat nggak boleh? Yang penting di tempatnya Allah tidak tahu. Pas mau ngapain? Silakan aja. Nggak ada yang luput satupun dan kata hadithul ghasyiyah. Akan ada hari pembalasan. Nggak ada yang tidak dibalas sama Allah. Ya. Dari hadis Abu Hurairah bin Jundab dari Bukhari. Orang yang tidak salat, apa yang terjadi? Kepalanya dihantam oleh batu yang besar. Di saat mana? Saat di alam kubur, sisa kubur pun. Mereka yang memakan riba ditenggelamkan di sungai darah. Mereka yang berbuat zina, coba bapak, ibu macam, nggak usah jadi hakim, santai aja sama suami. Selama suami di luar, percayakan pada Allah. Dia mau berzina, hukumannya biar Allah hukum. Loh ya, istri yang hukum nggak ada apa-apanya. Istri yang hukum paling cerai, nikah. Kan? Sesimpel itu aja. Nah, tapi kalau Allah yang hukum, dia dimasukkan dalam tungku, di bawahnya adalah api. Ini guci seperti guci ini Pak. Dia dan teman zina dibakar itu sampai dengan lama, sampai dengan hari kiamat. Tidak usah jadi hakim. Jadi kalau ketahuan suami selingkuh, tidak usah pusing-pusing. Tidak usah pusing-pusing. Mau terus, mau sabar atau mau bisa. Itu saja. Tidak usah ribut, nggak ada gunanya.
Ribut ada gunanya. Biar Allah yang menjadi hakim. Kenapa? Dia mau berbuat di luar mana, mau ngumpet di bawah kolam mana, emang nggak tahu aku mana. Nah, maunya larinya ke hotel mana, ngapain ibu jadi bapak atau ibu? Ibu-ibu nih perempuan, ibu jadi mata-mata. Ngapain? Nggak usah. Mata-matanya cukup siapa? Cukup Allah saja. Nah, orang-orang yang bertawakal pada Allah, berserah diri pada Allah, contoh di luar itu bukan urusan itu. Jangan teleponin teman kantor, nggak boleh ngapain, nggak boleh. Sudah biarkan. Yang dilakukan apa? Buka sejadah, sholat dulu. Habis sholat dulu, minta sama Allah, isikan dengan doa para suami. Yang dua, ya Allah jauhkan dia dari maksiat, jauhkan dia dari api neraka-Mu ya Allah. Sehatkanlah dia ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Sayangi dia ya Allah, jaga dia dari bahaya-bahaya ya Allah. Cukup itu saja. Adab pertama dalam doa adalah yakin Allah kabulkan. Masalahnya tidak ada cukup itu saja doa saja. Sampai rumah pun wanita harus memberikan kenyataan. Harus ada berikan kenyamanan. Jangan pulang-pulang ngomel. Kalau nggak ngomel pakai bahasa kiasan. Pakai bahasa kiasan itu yang paling tidak bahasa kiasan. Ya, Pak, tadi sore ketemu Pak Luka di jalan. Kenapa Pak Luka? Ya Pak Ulan, lihat istrinya itu Masya Allah Pak, cantik istri, bajunya baru, tasnya baru, masih juga katanya baru dari kalau dapat biasa-biasanya sama-sama menyakitkan, ya mau biasa biasa ya mau sama, maka jangan sampai kita itu masih membawa urusan-urusan dunia dan merasa bahwasanya tidak ada yang Allah tidak ada yang Allah ketahui, ada yang Allah tidak ketahui. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Setiap apapun yang kita lakukan itu akan diperhitungkan. Semua, tidak ada satupun luput maksiat yang akan yang Allah catat dan akan Allah balas nanti. Satu saja itu, pertama jalan kubur. Dikira setelah meninggal selesai. Waduh, itulah masa terberat. Masa-masa terberat. Yang dimana dalam surat Al-Mu'minun ya dikatakan bahwa ketika kita meninggal dunia minta pada Allah, ya Allah hidupkan saya sebentar, pengen hidupkan sebentar, nyesel karena dunia itu sibuk terlalu sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Lagi-lagi sholatnya di mana? Di masjid, wajib hukumnya. Bagi yang wanita sholat di awal waktu, yang banyak lalai adalah justru wanita. Kenapa? Dia menunda-nunda waktu sholat. Maka ancaman fawailul musalli surat Al-Maun itu fawailul musalli, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, bagi mereka yang menunda lalai dalam salatnya. Itu tafsirnya pertama adalah menunda-nunda waktu salat. Jadi menunda waktu salat, awas ya, jangan masbuk. Pernah saya lihat masbuk nih, santri-santri. Sering kalau saya lihat masbuk. Jadi tinggal di situ, tinggalnya di masjid, masbuk nih. Jadi kondisinya adalah jangan sampai kita lalai dengan urusan salat. Yang perempuan nih, waktunya azan, tinggalin semua urusan. Lihat janjinya Allah. Masalahnya kalau manusia itu dijanji sama Allah itu, dia tidak tertarik. Tapi kalau dijanji sama manusia lebih tertarik. Manusia itu memiliki sifat dia oportunis. Oportunis ya? Oportunis banget ya. Dia hanya mau melakukan sesuatu yang menguntungkan baginya. Boleh nggak Ustaz? Itu fitrah Allah berikan, memang boleh. Sangat boleh, sangat boleh saja, tidak ada masalah. Ya, hanya saja oportunis itu, kata oportunis itu, dia stigma. Negatifnya karena apa? Ketika dia mengambil manfaat dari orang lain, tapi orang mengambil manfaat dari dia nggak boleh. Itu stigmanya. Ya, tapi kalau kita mengambil manfaat dari orang, yes, boleh. Antum melakukan sesuatu nggak ada manfaatnya, mau nggak? Nggak mau kan? Pengen yang menguntungkan antum, itu boleh saja. Cuman hanya saja kalau Allah yang menjanjikan, antum nggak tertarik. Lebih tertarik sama manusia yang menjanjikan. Contohnya apa, Ustaz? Antum kalau misalkan saya ajak bisnis ya, saya ajak bisnis, ayo kumpulkan duit masing-masing 10 juta. Insya Allah dalam 2 tahun kita akan rugi 200%. Kira-kira antum mau nggak bisnis sama saya? Nggak mau kan? Karena antum maunya
menurut tenang, itu normal dan itu fitrah. Ya, hanya saja kalau Allah yang janjikan itu nggak tertarik. Contoh saja, antum maka majelis taklim, makanya itu tadi wajib dibuka dalam bentuk majelis taklim. Ya, janjinya Allah begitu banyak. Ya, salah satunya janji dalam surat At-Talaq, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Bahwasanya Allah berikan pintu keluar bagi setiap masalah-masalah. Walau buka pintu keluar bagi setiap masalah-masalah. Orang yang punya masalah ketika dia mendatangi Allah, Allah bukakan semua pintu masalah. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak duga, bahkan hutangnya Allah bayarin. Punya masalah finansial apa saja Allah selesaikan semua. Maka dikatakan ayat selanjutnya, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal Allah akan berikan, Allah akan tolong semua urusannya. Maksudnya adalah Allah turun tangan sendiri, gak perlu pakai utus malaikat. Dia akan membantu kita secara langsung. Itu janjinya Allah bagi orang-orang yang meningkatkan ketakwaan. Wa may yattaqilla yukaffir anhu sayyi'ati. Allah gugurkan dosa-dosanya. Antum duduk di sini nggak ngerti omongan saya, Allah gugurin dosanya. Sama makanya bagi orang yang ngerti. Bahkan yang tidur pun dalam hadis Muslim memiliki pahala yang sama orang yang perhatikan. Antum ketiduran nih, lagi dengerin nih. Sama mendapatkan fadilah yang sama. Bedanya orang yang ngantuk sama orang yang mendengarkan, dia dipahamkan bedanya. Tapi fadilah yang lain dia dapat. Nih antum duduk begini saja. Wa may yattaqilla yukaffir sayyi'ati wa yuzil lahu ajra. Allah lipat gandakan kebaikan. Pahala antum dilipat gandakan. Ingat, ini janjinya siapa dalam Al-Quran? Janjinya Allah. Pertanyaan saya, dalam seminggu berapa kali ada majelis taklim? Simpel. Tidak ada sama sekali. Karena Allah yang janjikan, aku nggak tertarik. Tapi kalau manusia janjikan, bapak-bapak, adik-adik semua, nanti hari Ahad, Pak Lurah sudah sampaikan akan ada pembagian sembako 200.000 jam 7 pagi. Jam berapa Anda datang? Yang mampu nggak mampu pun dah. Dia perhatikan. Kalau manusia yang janjikan, Bapak kalau nanti Bapak melakukan ini, Bapak akan mendapatkan kenaikan jabatan, insya Allah bonus Bapak akan dinaikkan. Wah, semangatnya luar biasa. Lihat, perhatikan sholat. Hayya 'alas sholat. Yang manggil itu siapa? Muazzin atau Allah? Allah yang panggil. Hayya 'alas sholat, sini sholat. Kata Allah. Panggil 2 kali, sini sholat. Itu kalau udah panggil 2 kali Allah panggil, nggak 1 kali. 2 kali Allah panggil, sini sholat. Bahkan pakai iqamah lagi. Tambah lagi 2 kali lagi dipanggil sama Allah. Apa janjinya Allah? Hayya 'alal aku berikan kau kebahagiaan dunia dan akhirat, kemenangan. Tuh, Pak, dijanjikan sama Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, tidak. Pertanyaan, datang nggak? Ditandangi tidak masjidnya tuh, Pak? Kenapa? Karena tidak menarik kalau yang Allah janjikan. Tapi kalau manusia yang janjikan, ini menarik. Ada meeting menjelang azan, meeting yang mulai pas azan. Bingung kan? Kalau manusia yang beriman, tapi bingung. Dan apa? Saya sampaikan apa tadi? Beliau tahu dan dia sudah sampaikan pengalaman beliau tadi. 1,5 tahun. Saya itu bekerja di perusahaan furniture tahun 2014, bekerja di perusahaan furniture. Saya aktivis dakwah Muhammadiyah dulu. Jadi kondisinya adalah 2014 saya itu perusahaan furniture. Gaji saya itu 9 juta. 2014 itu sudah 9 juta gaji saya. Besar, saya punya kami. Tapi begitu saya tahu ayah saya stroke, saya 4 bersaudara. Maka saya lakukan adalah langsung resign. Saya punya istri, punya anak 2. Ya, dalam Islam. Sesimpel Ustaz. Perlu nggak saya istiqomah? Perlu nggak saya istiqomah? Untuk saya harus resign. Perlu nggak saya izin istri? Perlu nggak saya izin? Tidak. Semua adalah tuntunan Allah. Ini bapakmu sakit. Ibumu umur 60, bapakmu umur 68. Ibumu juga sakit-sakitan diabetes seperti itu. Satu, kalau saya tidak lulus, ibu saya yang lulus. Orang yang mengurus orang yang sakit jauh lebih
capek dibandingkan yang sakit. Dia menyiapkan makanannya, nyuapin, bersihkan kotorannya di kasur, dia mandikannya, mencuci baju, setrika bajunya, semuanya lebih capek sama. Maka saya tinggalkan urusan karir saya tinggalkan, cita-cita dunia saya tinggalkan. Kenapa? Karena ini orang. Wajib besar, hukumnya wajib. Al-kabirul kabair, dosa yang paling besar daripada dosa besar adalah satu perbuatan syirik, dua durhaka pada Allah. Maka ketika orang tua membutuhkan pertolongan, maka kita harus merawat. Itu perlu dipikirkan, nggak perlu. Yang begitu itu nggak perlu. Berarti sama orang tua, dia perhatikan orang tua bagaimana anak itu terbiasa lupa dengan jasanya orang tua. Itu terbiasanya anak. Allah sekarang aja orang tua diurus aja perhitungan dia. Masih merasakan capek, masih merasakan lelah tuh. Dan dia mengeluh dengan mengurus orang tua tuh. Dia lupa dengan jasanya orang tua. Dia mengandung, dia melahirkan saja itu taruhannya. Taruhannya nyawa. Tahun 2007 ulama itu berkumpul di satu tempat. Begitu kumpul di Mesir, mereka berkumpul ijma. Ijma itu keputusan bersama. Ibu sudah punya anak belum? Sudah punya anak belum? Baik. Kalau misalkan ada kejadian, ibu mau melahirkan, hanya ada cuma satu pilihan. Dua-duanya nggak bisa selamat. Yang diselamatkan cuma satu, ibu atau anak. Maka ulama itu berkumpul, ini fatwanya bagaimana? Maka dikumpulkanlah para dalil-dalil, maka sumbernya adalah mudarat yang lebih kecil. Mudarat yang lebih kecil adalah dengan menyelamatkan ibunya, biarkan anaknya mati. Kenapa? Kalau seorang ibu masih bisa melahirkan lagi anak. Tapi kalau anak yang diselamatkan, dia tidak bisa melahirkan ibu. Maka mudarat yang lebih kecil selamatkan siapa? Ibu. Baik. Bapak ibu pernah melahirkan kan? Baik. Kondisi pada saat ibu melahirkan. Ya. Pada saat ibu melahirkan hanya ada dua pilihan, selamatkan ibunya, selamatkan anaknya. Kalau ibu yang ditanya, suruh selamatkan anaknya. Ya? Masih cuma satu, selamatkan anaknya. Dia mau melahirkan aja, dia tahu resikonya mati. Dia mau melahirkan, jadi tahu resikonya mati. 40 syarat dia putus. Barusan ipar saya menikah, sepupu saya menikah, iparnya itu, ibunya itu kena cacat stroke, kaku mata, semuanya kaku badan. Setelah melahirkan anaknya yang terakhir, itu resiko menikah. Dan dia mempertaruhkan nyawanya sejak awal hamil itu sudah siap. Mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melahirkan anak itu dengan baik dan benar. Apapun resiko diambil. Nggak ada yang stop, saya nggak mau melahirkan. Dan sakit, nggak mau, nggak ada yang begitu. Cari tahu saya yang mana, nggak ada. Lagi proses nih, stop. Jangan terus, saya sakit kan saya. Sakit, ya saya saling beli. Sakit juga toh, sakit. Teknologi apa juga, ada sakit. Belah tubuh itu punya sensor motorik. Maka posisinya adalah dia perjuangan, dia menyusu, dia merawat. Lihat doanya seorang orang tua, apa doanya orang tua pada anak? Anak umur berapa? Baru 12 kan? Pertanyaan saya, pernah sakit? Anaknya pernah sakit kayak demam? Belum kan? Baik, akan mengalami ini. Hanya orang bilang itu adalah bertubuhnya. Biasa. Demam itu dalam ilmu medis bukan penyakit. Itu namanya sinyal. Jadi jangan khawatir. Jangan dong saja demam. Enggak, itu sinyal bahwasanya ada racun di tubuhnya, oksigen terlalu banyak. Itu saja. Dia tuh sinyal doang demam. Jadi paling dengan demamnya cari sumbernya. Ya. Makanya dari sekarang kita siapkan untuk anak-anak makanan dan konsumsinya. Ya. Tapi hati-hati juga ya. Allah katakan wama asal surah Asy-Syura ayat 30. Bapak sallallahu alaihi musibatin fabima kasabat sayyidu. Tidaklah manusia diberikan musibah melainkan karena dosanya sendiri. Dosanya sendiri itu kalau anak kecil sakit itu dosanya siapa?
Kalau Allah menegur seorang tua, kadang Allah itu lewat anak. Yang paling menyakitkan kalau Allah itu lewat anak sebagai orang. Dan paling tidak enak. Karena siapa? Karena dosanya. Kalau tegur lewat anak, kan? Maka jangan sampai nanti tidak sadar dengan teguran-teguran Allah. Ya toh? Apa doanya kalau anak itu sakit? Ibu pernah anak beli. Waktu sakit itu apa doanya paling? Sama Allah. Anak sakit demam tuh, umur 3 bulan, 6 bulan, apa doanya? Apa doanya dulu? Oh, tidak pernah doa. Sebutkan aja. Kalau saya sampaikan. Walaupun saya sudah ngaji, saya sudah belajar agama, ini dan ini tidak boleh dalam Islam. Tak boleh dalam Islam. Tapi itu refleks orang tua yang mana? Setiap orang tua. Ya Allah, jangan biarkan dia sakit. Biar saya sakit. Itu doa. Padahal kan bisa doakan, ya Allah sembuhkan dia. Kan bisa didoakan. Tapi refleks sebagai orang tua, dia ingin merasakan penderitaan anaknya. Ya, itu budi yang tidak bisa aku bahas sebenarnya. Saat dia melahirkan, bahkan Abdullah bin Umar katakan apa? Bahkan satu nafasnya ketika dia melahirkan pun tidak bisa kau balas dengan apapun suhunya. Makanya ketika istri saya melahirkan anak yang pertama, itu begitu susahnya 2 kali induksi, merasakan induksi dan normal, itu sakitnya luar biasa. Begitu lahir itu bukan saya menangis istri saya yang 8 jam dia melahirkan. Tapi saya ingat ibu saya bagaimana dia melahirkan saya. Yang pertama kali saya telepon oleh ibu saya. Begitu lahir anak pertama saya telepon ibu saya. Tahu perjuangan bagaimana ibu saya. Baik. Dia perjuangan anak benar-benar dengan nyawanya. Tidak peduli rasanya apa. Sakitnya. Itu tak bisa membayar dengan seluruh apapun yang di dunia. Maka jangan sampai antum buat perhitungan dengan orang tua. Jangan. Karena antum mau kasih dia haji, mau kasih rumah, mau kasih apa saja, itu tidak seimbang dengan pengorbanan dia. Paham ya? Kenapa begitu? Saya berhenti. Makanya ketika ayah saya tersebut, saya bisa merawat orang tua. Itu bukan diskusi, bagi-bagi tugas, bukan. Tapi merawat orang tua itu adalah rebutan. Siapa yang mengambil? Tidak usah ngomong dengan siapa-siapa. Tidak usah ngomong dengan siapa-siapa. Maka rebutan, ambil. Ambil. Jangan sampai orang lain ambil. Walaupun orang lain itu adalah saudara kandung kita, jangan sampai. Kalau bisa dia tinggal di rumah kita, kita yang rawat, kalau bisa kita yang rawat. Usahakan jangan ada yang ambil. Sungguh merugi dalam hadis Bukhari dan Muslim, sungguh merugi manusia yang tidak bisa masuk dalam surga ya Allah waktu di dunia dia hidup bersama kedua orang tua. Tapi dia tak manfaatkan kedua orang tuanya itu jalan menuju surga ya Allah. Ya. Maka kalau kita sudah memahami agama, kita memikirkan akhirat kita, tidak hanya memikirkan dunia ini, maka posisinya Bapak akan tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus berpikir. Nah, semua hidup di dunia ini, kalau kita dengan ilmu, Pak, semua sudah ada solusinya, udah ada jawabannya. Dan berat, apa yang harus dilakukan ya? Ngapain ya? Gimana? Itu udah nggak ada lagi bagi orang ini. Kenapa Ustaz? Harus tahu, dalam kondisi seperti ini pun nggak pakai mikir. Hari ini ayah saya stroke, hari ini saya resign. Kenapa Ustaz? Karena keilmuan, karena iman. Terus makan apa yang sudah kata saya? Wallahi Pak, 6 bulan susah beli beras. Susah beli beras. Bisa. Sama. Emang tidak diuji sama Allah. Allah akan uji. Begitu kita mengambil apa yang Allah inginkan, Allah juga tak akan diam. Hasbana saya wa yaqul amana. Allah uji. Diuji semua. Betul nggak ini betul keimananmu? Betul nggak ini berdasarkan keikhlasan kamu berhenti? Maka saya jual apa yang saya jual. Tadinya saya punya karir, saya jadi jualan. Jualan pun saya nggak bisa macam-macam. Kenapa? Karena saya nggak bisa tinggalkan ayah saya di samping saya. 1 kali 24 jam saya jaga ayah saya. Maka apa yang saya lakukan? Dia jualan. Orang teman-teman jualan madu. Namanya Ustaz Eko Abu Umar. Dia jualan madu NTB. Saya jualin. Jadi agennya.
Ada yang jualan air zam-zam, saya jual. Yang jualan baju, Ustaz Fahmi, saya jual. Itu saja yang saya penting bisa anak bisa makan, bisa makan. Yang penting saya bisa jaga. Ya, dalam pikiran antum itu perbuatan bodoh atau kalau antum tak punya iman, antum akan bilang itu perbuatannya. Antum kan bisa bayar orang, betul? Beliau kan bisa bayar orang. Yang jaga 1 kali 24 jam antum bayar, tak boleh mata lo bilang sama itu asal mata lo tak boleh tinggalin bapak ibu gua ya. Kau pandangin musuh, ini bapak bayar orang dulu kan. Gak boleh ada kotor sama sekali ya. Perhatikan baik itu, jangan sampai kita mengabaikan. Boleh saat pakai pembantu saya, ya Allah sungguh beruntung. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Sungguh beruntung dia tidak bisa masuk dalam surga. Kita betapa sombongnya bahwasanya kita sekarang lebih sukses dari ayah kita dan ibu kita, kan? Sehingga kita bisa merendahkan dia. Ayah dan ibu harus nurut dengan dia. Apa perkataan Quran? Wa bertaji fi ma taqallahu darul akhirah. Rendahkanlah dulu. Waqfid lahum, surat Al-Isra ayat 24. Waqfid lahum janaha dzulli min rahmah. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih cerdas di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Walaupun orang tua hanya seorang petani, dia seorang pedagang, dia tukang lilin, terserah. Tukang mal. Dan kamu adalah S2, dan kamu punya perusahaan, kamu punya rumah yang lebih besar daripada orang tuamu, rendahkan dirimu, jangan merasa lebih pintar. Itu perintah Quran. Makanya saya sendiri tak pernah menasihati ibu saya, tidak pernah. Dia datang orang pintar ke buku itu tidak pernah saya nasihati. Sekarang nggak mau dia orang pintar. Kenapa? Saya sama orang tua kuatkan doa saja, sama akhlak yang baik, akhlak yang mulia, lakukan akhlak yang mulia. Kalau pulang bawakan makanan kesukaan dia setiap hari, maka dia bisa berubah sendiri. Allah yang berubah. Emang nasihat kita bisa berubah dia? Nggak bisa. Yang bisa berubah itu Allah. Jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih cerdas daripada orang tua. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Anggap dirimu tak lebih berilmu dibandingkan kedua. Selama dia bukan perintahkan maksiat, jangan turuti. Ini Quran. Makanya kalau saya, antum kira abdi ibu saya umur 69 tahun, tidak ngomong dengan saya. Saya ini Pak dari Sabang sampai Merauke. Orang kalau datang pasti menyambut saya. Bahasanya itu ya, orang menghormati saya, baik pejabat maupun apa, menghormati saya. Tapi saya masih suka dimaki-maki ibu saya. Sampai baik di depan umum sampai sekarang. Namanya orang tua. Dia, saya adalah anaknya. Walaupun saya sudah menikah, sudah dewasa pun, sudah dikenal orang pun, tapi enggak tetap anak. Dimaki-maki ya diam aja. Ya sudah, enggak nasihatin, diam aja. Terima jadi sudah. Kenapa? Setidaknya itu yang nanti bisa lakukan bakti yang bisa. Nah, nanti tidak bisa berkorban seperti yang dia lakukan yang bisa. Sekarang saya tanya, ada orang tua sakit? Orang tua sakit? Saya tanya, sekarang ginjal yang bermasalah. Gagal ginjal kan? Dia harus cakok. Dokter minta ginjal antum 1, kasih. Kasih tak? Oh, waktu masih muda nih. Kasih tak? Coba dibalik aja. Antum dia punya gagal ginjal. Yang cocok itu kedua orang tua. Dikasih nggak orang tua? Itu beda. Anak itu lupa dengan desa. Terbiasa. Ya, maka perhatikan baik-baik. Jangan hanya mengejar dunia. Ingat, setiap apapun dalam dunia ini sudah ada solusinya Allah. Sudah ada panduan, ikuti saja tuntunan. Ustaz, kenapa hidup saya selalu bermasalah, selalu cekcok, selalu bermasalah dengan nenek? Pasti ada maksiat yang masih dilakukan. Udah simpel. Jangan melakukan maksiat. Berhenti bermaksiat. Apa maksiat yang masih dilakukan? Cari tahu apa yang masih dilakukan. Kalau ibu mah gampang, masih suka nonton sinetron.
masih demen nonton sinetron, partner sinetron, suami pulang, Pak sudah siap di meja. Sunahnya bagaimana? Sunahnya kayak orang Jepang, beberapa orang Jepang, wanita Jepang tuh, sampai sekarang kan masih menjalankan budaya Islam. Tapi walaupun mereka bukan Muslim, kalau istri kalau suami pulang pengen laluan, dibukakan pintunya, di standby depan dulu. Lalu apa? Diambilkan tasnya, dilepasin sepatunya, dibersihkan kakinya. Itu muslimah begitu Ustaz? Ya begitu Ustaz. Ya bagaimana orang Jepang itu yang dilakukan orang Muslim. Kenapa? Karena dia gila dengan pahalanya Allah. Muslimah kenapa begitu Ustaz? Karena dia tergila-gila dengan cari pahala melalui suami. Ustaz, dari tadi masalah istri, suami ini juga dikasih tahu. Kalau suami mah kasih tahu cuma satu hadis saja. Hadis At-Tirmidzi. Biarunnas Indonesia ini sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang paling baik pada wanita. Makanya dikatakan oleh dalam hadis At-Tirmidzi yang sama orang yang paling tinggi imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling tinggi imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Itu sepakatnya pahamnya paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlaknya kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap wanita. Satu istrinya dan dua istri. Dia pasti memuliakan. Tidak mungkin tidak memuliakan. Tidak mungkin tidak memuliakan. Makanya kalau pengen tahu betapa berimannya soleh, betapa menilai ketinggian imannya saya, maka Bapak jangan lihat bagaimana orang lain memperlakukan saya. Jangan. Mungkin Pak Ari akan menghormati saya, dia akan berkata, Ustaz Soleh baik, Ustaz Malik baik, ya pastinya. Mungkin nggak ada begitu. Nah, tanya pada jamaah saya, semua akan bicara begitu, sama baik. Kalau pengen tahu bagaimana keimanan saya, tanya istri saya. Bagaimana saya memperlakukan. Simpel ini. Kalau Bapak mau ukur keimanan mau ukur keimanan, bagaimana Bapak memuliakan. Sesimpel itu. Karena manusia laki-laki itu gampang banget dia ramah dengan tetangga, apalagi dengan atasan, apalagi dengan dosen, apalagi. Tapi dia tak ramah dengan istrinya, tidak berlembut-lembut suaranya, tidak berlembut bahasanya, selembut dia dengan tamu, selembut dia dengan tetangga, maka dia tidak beriman. Gampang kan? Dibuat gampang aja. Cuma dua hadis itu sudah cukup. Nah, apalagi kalau tambah dengan aturan itu, maka paham. Jangan bawa urusan dunia ke haji. Bisa. Ada rencana mau beli emas di sana, mau beli baju di sana, emas Arab kan? Ini saya tawarin. Emas Arab. Oh iya. Iya. Oh Mas Jawa ya. Oh Mas Jawa. Benar. Benar ya. Jangan direncanakan saja. Nanti fokus saja pengen ibadah dan di sana jangan niat juga untuk jalan-jalan. Kalau ada waktu untuk umroh, lakukan umroh berkali-kali silakan. Lakukan hanya duduk di sana bersama-sama dengan pasangan. Lihat ya, haji mabrur ini. Jadi utama dalam haji ini hanya berlaku bagi haji mabrur. Satu, digugurkan dosa-dosanya sama Allah, itu hanya berlaku bagi haji mabrur. Ya, orang yang datang ke sana memang untuk haji saja. Haji baik haji besar maupun haji kecil. Tidak ada kepentingan lain. Boleh dong Ustaz jalan-jalan dulunya Ustaz, hilang niatnya, nanti belok satu kali. Minggir. Tadinya mau umroh rencana dari rumah, mau umroh bisa berapa kali, mau itikaf di sana. Sekali aja kita buat jalan-jalan ke sana. Kalau makan makan sudah disediakan. Kalau nggak bersedekah boleh makan di rumah. Dan ada masalah, saya pun tidak bersedekah. Kan beda di sana rasanya. Tapi kalau sudah biasa makan nasi sendiri, nasi mandi biasa. Tapi kalau rasanya itu semuanya belum enak. Maka posisinya adalah boleh makan sebut, tapi yang jalan-jalan tinggal. Karena keutamaan dari fadilah daripada haji yang didapatkan bagi orang-orang haji mabrur. Mabrur itu adalah orang-orang yang memang betul-betul hajinya datang ke sana untuk haji. Setahun sekali seumur hidup.
Mau datang lagi juga boleh, tapi yang sekali seumur hidup fokus. Mau datang lagi, mau umroh, mau jalan-jalan silakan. Tapi yang haji jangan. Berapa hari Pak? 15. Oh, cuma sebentar ya, posisinya. Banyak sekarang yang pakai haji tapi tidak dengan haji, visa haji. Bapak visanya haji enggak? Sesungguhnya selain visa haji itu difatwakan oleh para ulama. Hukumnya haram, tak boleh. Dia pakai visa ziarah, tak boleh. Karena haji itu sudah terorganisir jumlah orang yang bisa masuk di sana. Menghitung dari kapasitas daripada masjid itu. Posisinya. Menghitung dari kapasitas fasilitasnya. Itu fasilitas itu sudah harus dilebarkan lagi, tapi harus menghancurkan beberapa hotel. Makanya diatur namanya kuota. Kuota itu tidak berzolimi yang lainnya nanti. Itu fungsinya. Maka difatwakan oleh ulama-ulama salaf adalah tidak boleh menggunakan visa selain visa haji. Tapi kalau dia berangkat sampai Arafah, sah nggak sebabnya haji? Sah, ya sah haji. Tapi pahalanya nggak ada. Hanya alasannya tidak. Ya, sama apa namanya haji dengan hutang riba. Ada kan haji dengan hutang riba kan ada. Tawaran begitu banyak tuh adalah bank syariah. Walau kasar. Haji itu tamu undangan Allah. Haji itu hanya bagi yang mampu saja. Antum anak belum mampu, tidak wajib haji. Yang sudah mampu wajib itu. Ya antum kalau belum mampu, ya jangan haji. Sampai antum baru bayar 5 juta sudah dapat SIM. Itu kan problem pasar kan. Itu harusnya SIM orang yang sudah mampu, yang sudah bayar lunas, ya sebagai giliran dia kan. Tapi diambil sama si bank-bank ini. Kenapa? Di DP-kan dulu sama bank. Talangan namanya hutang. Hutang itu boleh dalam Islam, tapi dibenci sama Allah. Sama kayak talak. Sama dengan nazar. Boleh hukumnya, tapi dibenci sama Allah. Tak suka hukumnya mampu. Tak boleh. Tidak disukai sama Allah. Boleh. Tapi jauhilah hutang kalau bisa. Karena dalam hadis Muslim dikatakan hutang itu mendekati manusia dengan kedustaan. Usahakan hidup jauh itu. Ya, hidup apa adanya saja. Kalau sudah mampu haji, bayar haji. Kalau tidak mampu, ya sudah. Tidak wajib juga. Ada mampunya umroh pun boleh. Silakan dia haji Pak. Rasulullah hajinya cuma sekali. Bahkan ada hukum dosa. Maka ulama katakan dosa besar, begitu dosa besar. Ketika kita haji berkali-kali, tapi saudara ada yang suka, ada yang sama. Hajinya berkali-kali. Kalau ada uang lebih, kau yang melakukan, ada panduannya dalam Islam. Uang lebih itu harus diapakan? Panduannya semua ada dalam Islam. Satu, lihat keluarga dulu. Sekitarmu, ada orang kaya besar, namanya Pak Ibu. Dia Pak Ibu ini pengen dirikan satu gedung. Yang isinya pengusaha muslim semua. Dia kontraktor besar. Jamaah saya itu, ini kan, dia pada uang lebih. Saya bilang, Bapak paham agamanya. Bapak baca dengan saya ya. Bapak kalau punya uang lebih, pertama cari dulu saudara dari Bapak, saudara dari Ibu. Mana yang membutuhkan? Itu dulu. Tidak usah bangun gedung tinggi-tinggi untuk kaum muslimin, tidak usah. Bapak bangun tinggi-tinggi besar, termasuk kaum muslimin. Bapak punya tetangga, bukan tetangga lah, saudara jauh dari kakek. Adiknya kakek, punya anak. Nah, dia punya kesulitan, masalah kesehatan, dia punya masalah. Bisa punya sakit nggak bisa berobat dan lainnya. Maka jangan salah dalam beramal. Semua sudah ada tuntunan. Makanya kalau hidup nanti mau ngapain? Hanya paham. Pak saya silakan. Hanya orang yang lebih ada ilmu. Jangan sampai salah. Kita melakukan sesuatu yang besar, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Contoh, aku tahu zakat kan? Zakat mana lah? Nah, zakat dipakai untuk bangun masjid. Bangun masjid pahalanya ada nggak?
Pak, bangun masjid mahal, betul. Jadi ada orang sholat di situ. Pertanyaan saya, boleh tidak? Zakat dipakai untuk bangun masjid, boleh tidak? Nggak boleh, hukumnya dosa besar. Kenapa? Karena dia membayar zakat itu dengan bangun masjid sama dengan tidak bayar zakat. Kalau orang tak bayar zakat, zakat itu hukumnya wajib, dosa besar. Masuk dalam hukum Islam. Dan tahu ibu ya, zakat hanya boleh untuk 8 asnaf. Hanya boleh diberikan kepada 8 orang yang boleh menerima. Selain itu tidak boleh. Bangun masjid tidak boleh. Ya, itulah pentingnya ilmu. Itulah makanya Allah katakan, sini datang ke majelis taklim, tahu tentang ilmu kata Allah, tahu tentang aku biar kamu paham. Jangan salah dalam beramal. Kalau salah dalam beramal, hasilnya apa? Tidak ada hasil apa-apa, tidak ada manfaat apa. Ya. Maka peringatan saya cuma satu, tinggalkan urusan dunia. Anak termasuk dunia bukan? Ya. Anak termasuk dunia. Beli bajunya anak, belinya usah. Semua orang di Indonesia ada sih. Gamis dan waduh, gamis jangan tanya Indonesia. Semua. Adalah Ustaz keinginan lah dari Arab sana. Saya pernah menangani orang yang kena gangguan jin yang luar biasa. Jadi saya dan kawan-kawan pernah menangani gangguan jin yang luar biasa karena dia senang dengan barang dari luar. Setidaknya kalau dari luar bawalah sesuatu. Kan gitu, yang dia pakai itu. Karena gangguan jinnya lupa, kenapa kena air? Penyakit air. Itu kita rukiah itu nggak ada gunanya Pak, nggak selesai. Kecuali barang yang dia beli dari luar kita hancurkan atau kita bakar. Ada seperti itu. Iya. Walaupun barang ini tak bernilai besar, tapi dia senang banget. Bawaan kita kan pertama terpancing ini bawaan apa namanya? Bawaan oleh-oleh nih posisinya. Jangan pikirkan oleh-oleh. Kalau kita sudah selesai semua urusan, baru kita terakhir mau pulang satu hari itu mau pulang. Posisinya kita mau sekali 15 hari nggak apa-apa, waktu yang pendek. Jadi hari terakhir mau itu kita mau beli makanan khas di sana, bapak mau beli sesuatu buat keluarga boleh. Tapi bapak selama ibadah sana nggak boleh. Apalagi baru datang langsung mau pesan nih, mau nanti kalau beli baju di sini, hilang semua. Sudah pokoknya udah pakai ihram Pak, berubah. Tidak apa-apa. Di urusan dunia ini tidak usah. Nanti kalau anak bagaimana? Ajak umroh, ada duit kan? Ajak umroh, bawa anaknya, mau beli apa sih? Mau jalan-jalan silakan, tapi haji itu tolong jangan. Ini syaratnya saya. Walaupun boleh, ya boleh. Di sana jalan-jalan juga siapa yang larang? Nggak ada. Ini saya menganjurkan kepada bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu mau lakukan, silakan. Kalau nggak lakukan, tetap ibu saya yang di rumah. Nggak akan berangkat dengan saya. Jadi saya anjurkan begitu karena sekali pertama kali umroh udah pernah? Udah pernah? Berapa kali? Umroh udah berapa kali? Saking banyak kan sih ya. Ya kan? Udah jangan dioleh-oleh lagi kalau gitu kan? Fokus haji ya, itu posisi. Maka haji yang mabrur baru dikatakan dia setara dengan jihad fisabilillah. Makanya dalam hadis dikatakan hadis Bukhari, salah satu jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur, bukan haji, tapi haji yang mabrur. Yang fokus pada ini bekal yang masih sama. Ingat ya Pak, catatannya adalah tinggalkan urusan dunia. Ketika Bapak beribadah kepada Allah, termasuk sebetulnya pada saat Bapak sholat itu jangan mikirin dunia. Kenapa dia tidak khusyuk? Karena dia masih lebih cinta dunia daripada cinta pada Allah. Maka tinggalkan dosa. Yang kedua, pahami baik-baik. Kalau Allah sudah menjauh dari hambanya, bukan manusia itu dibuat susah, tapi justru dibuat senang. Dua dalam dua. Ayat al-Qur'an surat ayat 16, mulai pada dinilai salam fil akhirah ila nar. Tidak ada tempat bagi ini selain api neraka. Kalau berikan kesenangan, awas. Apa yang dijawab para sahabat dulu ketika hidupnya lancar, dia datang pada Rasul. Dia Rasul, kenapa hidup begini? Kok hidupnya aman terus? Sedangkan Nabi hidupnya susah, sahabat hidupnya susah.
Susah itu maksudnya ada ujian-ujian yang Allah berikan. Tapi hidupku kok lancar? Hanya. Kalau kita hidup lancar, alhamdulillah, ya semua lancarnya luar biasa. Semua alhamdulillah. Kalau saya nggak pernah ribut Ustaz sama istri, nggak pernah berantem maksudnya. Berarti situ nggak punya rasa cinta lagi. Ya posisinya kan bumbu-bumbu cintanya di situ. Ya alhamdulillah lancar-lancar. Bisnis sudah lancar. Di situlah mulai khawatir dari para sahabat. Kan? Kondisinya kadang bapak kalau bisnis ada ruginya, ada untungnya, ada ditipu orang, ada. Nggak lagi semua. Ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang ada. Itu tanda sayang dan kasih sayangnya Allah. Sebetulnya Allah ingin menegur kita. Cuma kadang kita nggak tahu, nggak sadar. Contoh saja ibu kalau lagi masak, pernah nggak potong iris? Atau jangan pernah masak? Potong, benar? Keiris, kena minyak kan? Ya benar. Itu teguran dari Allah satu persatu. Tapi nggak nyampe kalau ini. Kenapa? Karena belum ngaji, belum belajar. Jadi ketika ibu lagi potong iris, ibu obati dulu, baru ibu duduk sebentar. Apa ibu lakukan? Muhasabah, ingat dosa. Jangan-jangan tadi habis ngomongin laki, ya habis berdebat dengan laki-laki cowok suaminya, minta tolong ambil teh, ambil aja sendiri pak, datangnya di rumah. Tidak pernah muhasabah, kan? Maka hadis Rasul ingat, 3 manusia itu tidak akan sampai itu namanya amalannya sampai dengan akhirat. Tuh. Salah satunya apa? Wanita yang dia tidur dalam kondisi suaminya kesal dengan dia. Makanya kadang walaupun ada suami yang salah pun, dia harus datang pada suami dan dia minta maaf pada suami. Itu harus dilakukan oleh istri yang soleh. Dia tidak akan tidur sebelum hati daripada suami yang tenang dengan dia. Jangan pernah tidur. Kalau istri saya itu kalau saya lagi marah, Pak, mungkin butuh asupan, memang sudah haknya dia. Sebentar 2 bulan kan, sebentar-bentar itu. Kadang kalau tiduran juga dibangunin kan? Nggak boleh kan, tidur lama kan? Di kondisinya harus pahami, kalau Allah sudah tidak senang dengan hambanya, maka membiarkan dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Maka abu bakuli syekh kalau kita senang. Dan jangan sampai kita salah memahami tentang agama ini, tentang Allah. Kalau kita tidak salah memahami, yang terjadi adalah pasti kita kecewa, stres, depresi, dan lain-lain. Nanti pun di sana Bapak di haji pun kemungkinan akan ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi pada Bapak jadi. Kejadian itu mainkan adalah bahwasanya tidak bukan yang lain adalah tanda kasih sayang. Jangan memaknai kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Maka dalam hadis Bukhari itu dikatakan selama dia bisa melakukan haji, jangan tidak berkata tidak senonoh. Maka Allah gugurkan dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ini. Maka dia bersih, jaga sikap, jaga mungkin ada kejadian tidak menyenangkan. Ada orang ikut bapak, ikut ibu misalkan ya. Ada orang naik taksi di harusnya cuma kalinya 15 real, ternyata dikasih 100 real ditipu sama orang sana. Jangan sampai berkata marah, kesal dengan situasi apapun. Ya, maka situasi-situasi itu sudah bagian daripada ujiannya ketika haji. Dan itu jangan dibawa cerita ke setelah haji, keikhlasannya hilang, pahala tadi akan hilang. Sama kisahnya dari Abu Bakar tuh, ketika dia seorang hewan menghina Abu Bakar, dia diam, menghina kedua menghina Abu Bakar, dia diam, yang ketiga menghina Abu Bakar, dibalas. Rasulullah ketika menemani saat itu langsung pergi meninggalkan. Kenapa? Tadinya dia ditemani oleh malaikat ketika dia bersabar. Ya, di amalan dia tidak dia diamkan. Setelah dia membalas itu, maka berkumpullah para syaitan dan saat itulah Rasulullah. Maka jangan juga diceritakan apa saja itu yang Bapak alami ibadah di sana tidak diceritakan kepada siapa. Jadi kan kalau habis haji itu ada orang namanya walimah. Ada orang adakan walimah itu setelah haji. Kita cerita tuh di sana. Waduh, pas haji di sana yang punya itu masuk penuh padat. Saya tawaf di sana tuh saya pas. Tidak ada cerita apa, tidak ada usaha apa.
Pulang dari sana, anggap aja tidak haji. Lalu, kalau nanya gimana haji sana? Alhamdulillah, semua Allah mudah. Allah mudahkan. Kamu pernah udah enggak? Ya, alhamdulillah. Itu aja menjawab Allah. Itu dirodoh, masya Allah. Saya minta doa sama Allah. Kamu pun saya doakan tuh. Ya, perhatikan. Maka amal itu harus betul. Kalau misalnya mau berangkat kan, Wal batu sama. Oh, itu doa. Boleh, Sir? Boleh. Disunahkan. Ya, jadi kondisinya dia mau titip doa, boleh posisinya boleh. tapi kalian ditodong kok. Hah? Ada fotonya nggak ada. Oh. videonya. Semua kan punya hak yang mendoakan, bukan dia yang ngatur. Masa yang minta doa dia ngatur? Insya Allah, bukan insya Allah, insya Allah. Sampaikan begitu ya. Titip doa boleh boleh. Saat titip doa sama kembali dan saya titip doa. Administrasi itu urusan dunia lah. Hah? Jangan sama sekali bapak ibu video apapun, jangan video sama sekali. Tinggalkan foto, jangan suatu saat itu akan terlihat sama orang. Dan sengaja kita untuk sebarkan. Keinginan hati itu cenderung untuk menyebarkan itu tinggi. Apalagi yang makan, yang ahli medsos. Ya, maka jangan sampai ibu foto baru fokus ibadah. Seperti zaman ada handphone dulu lah, Bu. Orang bisa ikhlas ibadahnya. Kok sekarang kok kayaknya susah banget ya kalau nggak pakai handphone. Godanya luar biasa. Ya, posisinya informasi ya Allah, saya tahu lah gimana deh. Foto kita nggak ada, Pak. Video kita nggak ada. Ya, foto saya, foto yang ambil kamera nggak ada ini. Kami ini, masya Allah nih semua hadir. Sekarang haji semoga mereka mabrur semua ya, minta doanya ya. Makanya kalau kita tidak belajar ilmu agama, jadinya seperti itu. Sekarang setan itu memasuk manusia depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau nggak berhasil lewat depan, lewat samping. Kalau lewat samping, lewat atas. Dan atas dan kiri, kanan semua. Jadi bawah semua dia kan buka celah semuanya. Agar pahala hajinya bapak harus cara ini. Ya. Maka apa yang saya udah bawa berdua nostalgia, berdua gandeng-gandeng, bermesraan di sana-sana, mau program lagi di sana juga boleh, boleh. Silakan saja. Ya, yang penting fokusnya ibadah. Kan simpel juga kan. Karena bapak cuma 15 hari, ada 40 hari itu bingung tuh Pak. Ada yang bingung Ustaz. 40 hari sampai, ya situ kan mau ibadah, kok bingung saya bilang, ya sudah ibadah. Ya 40 hari kan cuma sehari tuh, Arafah cuma sehari Pak. Mina cuma sehari saja tuh. Hajinya cuma sehari aja kan posisinya. Jadi saya 40 hari, ya fokuskan kepada mumpung di sana. 10.000 kali, 1.000 kali di tempat lain tuh. Di tempat Nabawi itu semua tuh. Ambil pahala sebanyak-banyaknya. Itu ada yang mau kelamaan. Kalau lama harusnya senang. Sampai bingung, Pak, mau ngapain di sana? Ya Allah, di sana udah tahu jelasnya tempat apa ya? Itu dapat apa di sana? Kenapa? Melihat dari awal haji bukan itu mendatangi rumah Allah. Karena memang dia hanya keluar terus menjalankan kewajiban hanya sekedar kewajiban. Sisanya medsos. Alhamdulillah di sini harganya murah-murah loh. Kita videoin orang yang padahal ya, bukan video ini loh. Kita ada lah. Itu ada sedikit. Tapi kalau kita lagi bisa nggak ada. Ada kita video ya. Membutuhkan apa? Oh iya, padahal masa mau ngabarin orang bukan memberitahu bahwa saya di sana. Hah? Iya. Orang udah tahu kan? Antum di sana udah tahu. Masa di sini? Yuk kita minta doa Ustaz agar orang-orang itulah setelahnya setan. Dari kaki depan nggak bisa, kiri nggak bisa. Sekarang kita minta doa Ustaz. Boleh tak? Sama kayak kita misalkan walimatus safar. Walimatus safar hukumnya dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa Ustaz? Sebelum mau berangkat kita pukuli para ibu-ibu. Kita harus kasih tahu kita mau haji. Haji itu diam-diam. Pulang
Nah, tenang, makanya nggak haji. Biasa, karena haji itu cuma sekali seminggu. Kewajibannya hanya sekali, sisanya untuk sunnah saja, nggak ada wajib. Hukum wajibnya sudah batal, pahala wajibnya batal. Yang sekali ini dimanfaatkan semaksimalnya. Kalau mau gaya-gaya, nanti umroh di sana. Udah berapa kali sambil itu nggak bisa. Masih pengen foto video ya. Ya ini biasanya Pak yang masuk perempuan. Pak ini fotonya Pak, saya sebar dulu. Akhirnya akan keluar nggak? Benar nggak akan keluar nih? Benar nih? Silakan. Bisa menyambut tiba-tiba Instagram. Kok ada apa? Siapa yang pencet ya? Saya pencet Pak nggak sengaja. Ini lagi di kantong. Pencetnya ke posting. Pak perhatian boleh nggak? Ya, yang bagus kalau pribadi itu adalah buka dalam album. Dicetak di album dihapus. Kalau albumnya cantik yang bagus, yang dia kuat. Tulisannya. Tapi untuk album itu pribadi ya, bukan. Makanya saya suka, wah di rumahnya luar biasa ya. Khususnya banyak di rumah. Banyak, tapi bukan tempat ikan. Itu tempat ikan kan Pak? Ya, Bapak, saya sampaikan begini tujuan apa? Mau haji Pak. Ingat ya, Allah jadikan Bapak seperti baru lahir. Karena sebelum berangkat masih ada baru itu, nggak jadi. Pertanyaan saya, Bapak pun nggak usah pakai saya nggak usah kasih dalil. Bapak itu deh Mas aku. Paling nggak usah dalil. Bapak mau pasang foto itu di kamar Bapak boleh sih. Itu masih diperdebatkan ulama. Walaupun foto manusia itu tidak boleh dipajang, taruhnya di atas. Ulama yang lain masih membolehkan. Ya, tapi kalau Bapak pajang di tempat umum, saya bisa lihat, uang kamu bisa lihat, siapa saja bisa lihat. Yang bahkan bukan mahramnya bisa lihat. Ini boleh kan kandung nih. Adiknya Bapak kan ada, kaki ada, kakak ada. Kakak ya, Bapak anak lahir. Kakak ada lagi kan? Nah, kalau kakak Bapak akan datang di sini, pertanyaan saya, lihat tuh foto? Boleh nggak, Bu? Enggak. Kenapa yang Bapak dari 6 tahun tidak boleh tapi dia bilang? Tidak. Kenapa? Ya? Kenapa? Karena dunia ini lebih tinggi dibanding akhirat. Saya sampaikan apa adanya. Ayat sudah itu. Bapak jangan merasa umurnya panjang. Kata ibu saya itu mengumur 4 anaknya. Mengumur 4 anak, kami 7 saudara. Saya dari yang ke-5, 6, 7, kami sisa 3. Saya masih 4 anaknya sudah itu. Jadi jangan merasa umurnya lebih panjang. Jangan-jangan Bapak dan Ibu dikubur di sana. Maka sebelum berangkat, berhenti semua maksud. Semua peluang untuk dosa, tinggal. Makanya banyak orang yang berwasiat setelah pas mau beli haji. Karena mereka tahu kalau haji itu risikonya besar. Risikonya besar. Walaupun sudah begitu fasilitasnya, banyak yang muda, yang tua, yang muda, nggak tahu ada kejadian tiba-tiba. Bapak di Mina saja, Bapak di Mina, berhenti sedetik aja, itu paling besar. Berhenti sedetik aja. Makanya Mina itu sudah jatuh. Jam segini orang Eropa, jamnya boleh jam segini, ini jam segini. Orang Indonesia itu bandel Pak. Benar. Yang sudah ada jamnya, dia ikut jamnya orang Eropa, dia ikut jamnya orang Afrika, ikut. Karena Mina itu cuma nggak besar, dan mereka tuh rata-rata pengennya cepat. Selesai. Bapak berhenti sini, kriminasi. Contohnya begini, ya. Walaupun sekarang sudah nyaman banget Pak, sudah nyaman, karena sudah ada jamnya, ada waktunya. Tidak boleh ke Mina, saya ada sesuai dengan waktunya, ada jamnya. Ya, saya sampaikan kepada dia pada Bapak. Tujuan untuk apa? Karena saya sayang. Kalau saya tidak sayang, Pak, saya diri apa? Oh, saya mau pulang, Bapak pulang dengan ya Bapak pulang. Nah, saya tidak mau begini. Ya, Bapak mau haji, Bapak berikan banyak lagi. Ya.
Jadi kondisinya Bapak harus mulai muhasabah apa yang kira-kira masih berlaku. Ya. Bapak mau minta maaf dengan orang siapapun ya, boleh. Salah satunya adalah Bapak minta maaf tadi, Ibtima tadi, Bapak siapa yang dengan Bapak Soli, Bapak minta maaf. Yang kali utama siapa? Jadi kita orang tua. Maaf dulu, ya, baru sama-sama pasang. Ya, artinya harus ngomong nih Pak, Bu, nggak punya dendam, Bapaknya punya dendam, harus lepas jangan dibawa ke sana, nggak boleh. Dendam itu urusan dunia, pasti dendam itu hanya urusan dunia, nggak ada kan? Ya, nggak boleh ada rasa kesal, ada rasa amal, sudah. Semua sudah takdirnya Allah, sudah berjalan berdasarkan takdirnya Allah. Manusia yang beriman, dia akan respon segala sesuatu takdir yang buruk dengan kebaikan. Inna amrahu laufaj. Segala sesuatu yang buruk bagi orang yang beriman adalah kebaikan bagi dia. Maka tidak ada dendam, tidak ada rasa marah, ada rasa kesal yang di sini. Paham ya? Baik. Sampai sini Ibu ada Bapak ada yang mau tanya? Silakan. Iya tanya. Ngobrol santai tanya. Nikah udah berapa tahun? Tahun lalu. Setahun lalu? Masya Allah ya. Ya, pelan-pelan ya, Ibu. Pelan-pelan. Kalau bisa, ingat ya, pakai hijab itu tak wajib. Hijab itu tak wajib. Kalau siapa bilang itu berada? Tak wajib kalau di depannya mahramnya. Di rumah membuka boleh, sama suami semua buka. Wajib. Cuma itu kalau keluar saja atau ketemu yang bukan mahramnya, batasnya adalah balik baru pakai. Kalau di rumah tidak wajib. Makan nggak boleh pakai di depan suami itu nggak boleh. Pakai suami itu adalah pakaiannya menantang. Boleh. Ini diwajibkan oleh suami. Masih boleh Ustaz. Apa namanya pada sini boleh semua boleh. Asalkan dengan suaminya ya. Kan gampang kan? Ini siapa bilang kan? Tidak wajib. Di depan suami tidak wajib. Ya. Di depan selain suami, emang masih mau menarik laki-laki lain? Enggak kok. Apalagi kalau ibu cantik, wah, semua orang pengen lihat. Ini keselnya luar biasa, gondoknya luar biasa. Ini loh, mondok kan? Jadi dah Pak. Iya lah. Nanti kalau si siap dilihat sama laki-laki lain kan, apalagi dia lihat-lihatnya dengan hawa nafsu. Keselnya luar biasa, pengen nampol Pak. Maka jaga perasaan suami. Udah cukup sama dia aja, udah dia aja. Jalan kesejahteraan itu cuma dia, nggak dia kan. Bahkan dengan orang tua saja, itu harus dimuliakan suaminya. Ada pertanyaan nggak? Pak. Silakan. Maka tadi saya mau tanya, Nah. ini kan disampaikan bahwa semua perbuatan kita manusia baik buruk maupun maksiat kan tercatat. Ya. Manusia yang kemudian akhirnya bertaubat, apakah ketika mati hal maksiat yang dilakukan itu masih di apa ya, diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi Ibu bahasanya ini Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni sama Allah yang disebut dengan ayyushraka bihi. Orang mereka yang mensyirikkan Allah. Ya, dia tidak. Nah, baik syirik besar, syirik kecil. Syirikul akbar maupun syirikul asghar. Pada syirikul akbar, kalau dia tidak pernah bertobat sampai dia mati dengan syiriknya, maka dia tidak akan diampuni. Tapi syirik akbar kalau dia sebelum mati dia bertobat pada Allah, contoh orang non-muslim tiba-tiba satu hari sebelum masuk. Orang non-muslim sudah jelas ya syirik akbar. Maka sebelum satu hari sebelum dia meninggal dia mengucapkan syahadat dan minta ampun sama Allah. Syahadat itu maksudnya adalah dia bertobat. Tobat kata ditambah. Tambah itu artinya kembali pada bahasa Indonesia apa? Return. Kembali pada Allah, maka dia diampuni sama Allah semua. Bahkan pahala dia selama nasari dihitung kembali sama Allah. Jadi pahalanya dia, yang tadinya tidak dihitung sama sekali sama Allah,
semua sudah dicatat, langsung jadi pahala. Enak. Enak. Maka posisinya, kalau dia syirik akbar, dia bertobat sebelum meninggal, maka dia akan. Nah, perdebatan para ulama dan para syirik asghar, dia belum bertobat sebelum meninggal, dia meninggal dunia dalam kondisi melakukan syirik asghar. Contohnya apa? Pakai jimat. Termasuk dalam syirik asghar. Dia riya, termasuk dalam syirik asghar. Ujub, sum'ah. Tahu sum'ahnya? Sum'ah tahu Pak? Riya atau riya apa? Iya, ibu lagi sholat di videoin ke share. Baru aja selesai sholat berjalan. Video tuh ditunjukkan dengan niat untuk dipamerkan, ditunjuk ini. Ya kayak antum dulu kan, dulu lagi. Kayak calon laki-laki itu datang ke keluarga mertua kan, iya kan? Waktunya azan, Allah sholat, langsung datangnya kalau berdua. Pak mohon maaf Pak, mau sholat gimana ya? Padahal waktu boro-boro ingat azannya. Mau sholat belum lupa. Tapi saya ke masjid. Di situ. Iya. Dan itu pengen apa saat begitu masuk di oh saya tuh wudhu dan sholat. Allahu Akbar. Kalau palanya itu takbir. Posisinya, ya itu namanya kalau sum'ah. Sum'ah apa? Sum'ah itu menceritakan Bapak Haji seperti tidak pernah haji. Masuk dalam syirik. Saya pernah bisa misalnya saya berangkat gampang kayak nggak ada pamitan kok nggak ada cerita-cerita semua kayak nggak umroh gitu itu rasanya pas dengerin banget. Kenapa ibu sakit hati? Kan ada orang yang sudah paham, ada orang yang belum paham. Kan dalam dakwah itu kita ada orang yang sudah paham, ada yang belum paham. Itu kan kalau dia belum paham, belum paham. Kita jangan pernah tersinggung dengan orang yang belum paham. Justru kita harus merasa kasihan dengan orang yang paham, belum paham. Contoh ya. Contoh. Punya pacar nggak? Nggak punya kan? Pertanyaan saya, aku iri nggak dengan orang yang punya pacar? Iri. Hah? Iri jawab. Hah? Nggak iri kan? Justru aku kasihan dengan orang yang punya pacar. Betapa dia menanggung dosa. Betapa kedua orang tuanya menanggung dosa daripada anaknya yang izinkan untuk berpacaran. Hadis Rasulullah hadis arti ini jelas ya dokter yang terdayus tidak akan masuk surga bagi kedua orang tua yang membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah. Ibu jangan iri dengan orang yang belum paham, jangan kesal dengan orang yang belum paham. Dia mau bicara apapun, posisinya ibu dia belum paham maka ibu jelaskan. Kalau orang tua gimana? Kalau orang tua gimana? Nah iya kalau misalkan orang tua tuh dia kan ngomongin orang lain, kamu kok nggak ada yang kasih tahu orang tetangga kan gitu orang tua kan orang tua tahu. Aku nggak bilang tuh semuanya pamit deh sama kantorku deh sama siapa deh belum sudah ya kan posisinya maka diam. Dia dengerin aja ya. Dan selesai ngomong, kamu pergi lanjutkan aktivitas. Ya, sama orang tua juga tulis. Ini Bu, Loh, ibu bisa? Apa? Ibu udah kasih tahu tadi? Kok nggak dilakuin? Bu, kalau begitu saya ngomong gitu, saya juga begitu. Iya. Sampai ibu saya nggak lagi mau berdukun ke orang Islam itu, cuma gara-gara saya nggak pernah nasihati. Saya hanya nurut aja apa mau itu. Posisinya. Misalkan mau dia minta anak ke dukun orang Blitar gitu ya. Nah, hari Ahad antar ke orang Blitar ya. Iya. Begitu hari Ahad datang nggak datang saya. Lah kok tapi 5 menit juga saya tidak ada. Aku mah ada acara ada saya ada acara jadi nggak bisa. Ini mah ya nggak tolong yang lain aja kalau bisa gitu. Itu ibu sudah tahu.
Ibu kan punya perasaan. Berarti saya nggak mau mengantar ibu ke sana persoalan karena orang kita. Akhirnya dia nggak mau lagi. Benar, saya nggak pernah mau lagi orang kita. Karena gara-gara saya berlaku. Itu sih. Maka jangan sampai ibu merasa tersinggung. Kalau merasa tersinggung, berarti masih cinta diri. Masih, orang mukmin bisa kecewa nggak? Saya tanya. Orang mukmin bisa kecewa nggak? Nggak bisa. Dalam hadis dijelaskan. Hadis Al-Ba'i nomor 4. Kajian hadis Al-Ba'i nomor 4. Penciptaan manusia. Kalau ciptakan manusia diciptakan itu Allah tentukan 4 takdir. 4 takdir. Salah satu takdirnya apa? Dalam hidupnya akan diberikan kesengsaraan dan kesenangan. Kalau jadi kalau hidupnya sengsara, dia kecewa nggak? Sudah ada takdir semua. Yang bedanya orang mukmin adalah respon terhadap kesengsaraan. Ketika dia dapat musibah, apa respon? Jadi nggak ada kecewa. Orang mukmin itu nggak akan kecewa mau hidupnya. Handphone jatuh ceplok ke dalam WC. Apa saja, mobil kebaret, marah nggak? Nggak marah. Orang yang ngebaret marahnya nggak? Nggak boleh marah. Saya boncengan sama istri. Ditabrak sama Grand Livina. Mobil itu dan dia lagi. Jadi kalau dibawa pelan-pelan, disenggol ban belakang, jadi ya jatuh udah. Ini udah kekopek istri saya kulit. Orangnya masih muda, umur 25 tahun sama 22 tahun, bawa anaknya kecil di mobil Livina itu. Dia tahu dia salah. Pak minta maaf, udah Pak gak usah minta maaf. Boleh bawain antar istri saya ke rumah sakit terdekat. Ke Siloamnya nggak usah, terdekat aja. Siloam saya kerja di Siloam, nggak usah, rumah sakit terdekat aja, terdekat. Bawa terdekat. Saya kan pakai BPJS. Sudah sampai sana, saya usir dia pulang, sudah, ambil pulang. Pulang sana, sudah. Kenapa? Karena kejadian itu adalah untuk ibu saya. Ma'idah konsumat itu. Karena saya tersebut dia. Keburukan yang kita alami hari ini adalah karena kesalahan kita di masa. Pasti karena dosa-dosa. Orang itu tidak pernah sama dengan segala apapun musibah yang terjadi dengan itu. Dia tidak akan sibuk menyalahkan orang lain, dia akan salahkan diri. Itu belajar agama dulu. Setiap musibah itu memuliakan manusia. Setiap musibah adalah tanda kasih sayang Allah. Setiap musibah itu menegur daripada orang yang saya tidak marah sama Allah. Ini istri saya, profil bapak, istri yang tersakiti, dia marah-marah. Saya nggak tahu sih, kalau istri saya bilang bahwa nggak apa-apa Pak, saya cuma sini, nggak usah pulang, saya pakai BPJS, gratis. Saya gitu kan, saya gitu. Kenapa? Karena memang dosa saya. Cuma kalau tegur melalui sidang yang punya nih, dia sebagai siapa? Sebagai pasukannya Allah yang mengangkatkan, meninggalkan Allah. Kalau ibu mungkin kecewa, nah kecewa dengan apa yang terjadi. Karena di dunia pasti akan terjadi kesenangan dan ada kesengsaraan. Ribut bagian kesengsaraan nggak? Meninggalnya suami musibah atau kesenangan? Musibah apa nikmat? Musibah ya kan? Makanya selama dia masih ada jangan diajakin ribut. Dia suami berarti bangsa. Iya, kehilangan sih juga musibah Pak. Iya, makanya jangan diajakin ribut ya. Ya biar imbang. Ada lagi pertanyaan nggak? Yang 8 saya katakan. Panasnya? Ya, 1. Satu sebut aja tuh. Pakai di sini. Anak yatim dapat nggak? Yatim tidak masuk dalam zakat. Yatimnya kalau yatimnya Khairul Tanjung antum kasih. Hah? Yatimnya Hari Tanu mau kasih. Tidak dikasih ya, bukan yatim. Zakat itu buat fakir dan miskin. Fakir dulu itu apa Pak? Orang tidak mampu, orang yang tidak berpenghasilan sama sekali. Kalau miskin, dia tidak menghasilkan tapi tidak mencukupi. Makanya zakat disunahkan adalah langsung ke orangnya, tidak melalui amil. Ya. Langsung ke, kecuali antum bisa pastikan amilnya memang memberikan pada orang fakir dan miskin. Beda dengan masjid saya.
Di sini kan ada dekat rumah saya itu, ya yang minta zakat tuh motornya ada dua, pakainya kalung emas. Kenapa? Tahu kan sih tetangga, anaknya sukses kerja dan lain-lain. Tapi dia minta zakat. Artinya apa? Artinya sang masjid tidak melakukan survei. Siapa saja yang datang dia minta dikasih. Makanya disunahkan itu dosa besar siapa? Dosa besar bukan antum yang bayar ke dia, itu dosa besar si amil nih. Karena yang boleh menerima hanya fakir dan miskin. Si penerima dosa besar. Orang yang bukan fakir dan miskin dia mengambil, bukan yang asnaf, kenapa ya? Dia bukan mu'alaf, bukan orang musafir. Orang yang musafir itu bapak dapat zakat. Ada orang yang musafir yang membutuhkan duit, bapak kasih zakat. Musafir, ya musafir. Dia musafir, bapak kasih boleh. Orang yang bermusafir itu orang yang berjalan, orang yang singgah saja pak. Dia singgah, bapak traktir dia makan, boleh satu. Siapa musafir? Mualaf zakat, baru mualafnya. Salah satunya ya. Yang nggak boleh itu apa sah? Bangun masjid baru. Sedekah pun juga nggak boleh. Sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah tidak wajib. Ada yang kedua, sedekah itu ada dua macam, sedekah harta dan sedekah yang bukan harta. Sedekah yang harta itu adalah yang wajib dan tidak wajib infak, yang wajib itu zakat. Sedekah yang bukan harta apa? Sedekah yang bukan harta. Ini oleh suami, senyum, bantu orang, meringankan beban orang. Tiga hal yang tidak sia-sia. Walaupun itu hanya bercanda saja, pahalanya akan besar. Apa itu? Bercandanya suami istri. Sering bercanda, iya. Masing-masing punya suami takut ya sudah. Dia pakai itu sudah. Tapi bisa berubah nggak? Bisa. Kalau antum sudah belajar agama bawaannya antum ingin melakukan apa ilmu yang sudah didapatkan. Ya udah, apa yang lama sejaknya bergombal-gombal. Ya kan? Berdosa boleh saat boleh. Tambah ilmu pasti berubah. Jangan bilang ya, orangnya kaku, karakternya keras tuh tidak bisa berubah. Itu sudah karakternya sudah dirinya. Sudah karakter itu bisa dibentuk. Bahkan karakter keimanan itu sudah pasti sempurna. Sama orang tua sempurna, sama istri pasti sempurna, anak pun sempurna. Dia pada orang tua memuliakan, pada istri memuliakan, pada anak memuliakan. Salah satu kemuliaan istri itu bercanda. Bercanda, iseng. Saya tuh saling sama istri itu lagi jauh-jauh gitu, dia lagi ngobrol sama saya. Iya. Tiba-tiba saatnya. Ada tanya kan? Bercanda nggak suami istri kepala. Iya. Sama istri gitu ya. Coba aku gitu istri. Pasti kesel ya. Iya lagi ngobrol sama temannya gitu masalah kerjaan kan. Tapi itu namanya saya. Kita tunjuk memuliakan salah satu hal sesimpel itu ya. Ya dah. Apalagi bersentuhan dengan istri. Baca Quran aja dulu. Muraja. Maaf ya. Di antara apa yang dilakukan, semuanya yang dilakukan adalah bercanda saja itu sudah diterima. Zakat yang utama adalah fakir dan miskin. Zakat fitrah hanya boleh pada fakir dan miskin saat itu. Hanya dua saja. Apa lagi? Ada tanya lagi? Mensurveinya itu apa? Mensurvei? Apa ya? Dia serahkan pada orang ahlinya, pada orang ahlinya. Contoh, mama ini punya pondok. Dia di pesawaran. Saya bangun sama dia, khusus untuk yatim dan duafa dan gratis semua. Sampai kuliah dia berpengijai. Posisinya. Dan itu kami survei. Rumahnya kalau mau masuk ke kita, rumahnya akan harus foto.
penghasilannya berapa. Kenapa? Karena memang kita megang amanah uang orang. Harus. Jadi posisinya maka mereka bisa yakin. Dan kami pun bukan hanya menerima orang siapa saja mau kamu gratis boleh masuk. Pastikan dia pakai mesin berapa gajinya dia. Ustadz yang sana namanya Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu bosnya kita yang kita utus jaga pondok. Jadi kondisinya mereka dia akan datangi rumahnya, foto rumahnya gede semuanya, motor cuma satu, ibunya bapaknya buru tani, gajinya per hari 75.000, anaknya 7 misalkan. Kalau ada bapak yang baru meninggal itu kami pasti sana. Ada bapak ya, suami baru meninggal, itu pasti sana. Kita datang ya. Anak yatimnya kita minta. Itu 7 sama itu udah datang ya. Bapaknya meninggal datangnya 7 anak yatimnya. 11, 9, 7, 6 sampai umur 1 tahun. Rebutan sama omnya dari keluarga ini. Bu boleh kita ambil semua anaknya. Masukin di pondok. Wah, nanti susah, saya sampai masa apa? Nah, omnya juga rebutan. Akhirnya kita dapat 2. Cuma dapat 2 aja. Memang kita sudah, Pak. Memang datang harus. Sudah, harus. Karena kita juga pegang amanah. Oh, kan dipertanggungjawabkan sama Allah. Makanya menjadi amil itu nggak sembah. Orang masjid yang datang aja dikasih, datang. Kan? Dia enggak. Orang yang datang, tahu nggak siapa yang datang? Orang masjidnya nggak tahu. Dia pokoknya pakainya dasar aja datang. Saya tahu itu tetangga saya, Pak. Tetangganya 8 orang tetangga saya. Memang dia jualan, tahu jualan apa? Jual air yang itu punya mobil saya, dia bawa gerobak. Tapi penghasilannya per hari itu 400.000. Itu tidak. Tidak masuk dia pakai mesin. Tidak masuk dalam mesin. Yang dosa besar tetap ambil. Harus suka. Jadi kondisinya harus tahu. Kalaupun pakai ambil yang berhak, yang punya amanah. Kalau tak amanah, mendingan cari sendiri. Kan kedua mata kepala sendiri, lihat posisinya. Kayak contoh kemarin saya temukan namanya Mas Awi. Mas Awi itu sehari makan yang betul-betul makan 3 kali sekali. Nah 3 hari sekali makan yang betul-betul makan. Sisanya makan semua rumput yang ada di dalam. Diambil makan. Saya dapat, saya kasih zakat. Bukan saya saya ambil, saya berikan zakat. Karena ada jamaah itu minta pribadi. Sebetulnya ngerjain orang juga sih. Kita juga merasa itu karena kita mendapatkan pahalanya ya. Ustaz, saya punya zakat fitrah. Sama dia, Ustaz. Kan saya harus cari orang miskin. Minta tolong saja. Oke lah, boleh. Asal jangan dekat-dekat waktu ya. Dekat-dekat waktu. Dia transfer duit itu dekat waktu, Pak. 3 hari, 2 hari, kan saya harus cari. Lalu cari. Saya harus foto tuh begini dia. Fotonya kasih ke dia. Wawancaranya kasih ke dia. Yang memang orangnya miskin dan fakir. Itu kadang repot tapi ya kita dapat pahala. Minta tolong ada. Ya kita jalankan amanah. Memang kita yang orangnya punya ibunya tentang itu jadinya konsekuensi kita ada ibunya. Orang kita tolong itu harus dijalankan. Itu harus ya. Ibu lihat sendiri mata kepala sendiri. Dia tahu. Kalau tidak pakai ambil yang ibu paham nanti. Udah. Berapa kali kan? Dosa dari lagi. Dosa minum lagi Pak. Karena beliau berdakwah dengan saya 10 tahun. Dan kami selalu melakukan beberapa hal itu bersama-sama dalam masalah. Sudah kalau perlu dengan program kerja, bangun subuh dan lain-lain, kami selalu dulu. Itu ketua umumnya saya, pemilihannya itu. Itu Bapak kalau tahu, Pak, itu betul-betul satu desa dan air. Bapak tahu cara ngambilnya, kami itu lakukan, Pak.
turun buku, kita praktek benar. Jadi bukan hanya omongan, kami datang, kami lihat. Kenapa? Uangnya bapak itu anaknya, bukan masalah bapak, uang bapak saya kasih ke bapak, enggak. Kan Allah yang kasih amanah, bukan saya. Kan uangnya Allah yang dipakai. Kan bukan apa yang Allah. Itu kami namanya sak bagaimana kami ngambil airnya pun kita tahu. Ini benar ternyata memang orangnya nggak punya air, satu desa nggak punya air. Kalau enggak, dan bapak nggak tahu kalau ini masih banyak di kampung. Masih banyak. Saya NTT kemarin di Soe Pak, itu dari bawah kota miring atas 4 jam air. Orang sana kalau punya air beli tangki air di bawah. Taruhnya di tangkinya masjid. Udah tangki masjid datang tangki air, datang tuh satu kampung di Gunung datang lagi air. Masih banyak, masih. Cuma kami udah dari seluruh. Masalah kayak apa namanya tidak sakit dulu untuk ini karena tenaganya kurang, sedang membangun kekuatan. Nah, Pak Ali bisa ikut, tenaganya juga boleh. Ya. Jadi kita lihat, kita survei bersama-sama, kita lihat bersama-sama bahwa kita bersama-sama. Ayo, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ayo, Mbak mau nanya nggak? Nggak apa-apa, curhat juga boleh, Mbak. Boleh, curhat juga. Santai. Iya, Pak. Tadi saya pakai habis pakai tadi. Paham ya? Ingat ya, dengan orang tua, saya sarankan ini. Saya tak suka merasa orang tua. Walaupun itu salah, walaupun sih. Kemarin kan di Darussalam ada tabungan dikecewakan. Iya. Nah, yang saya tanyakan, ketika dia sudah merasa kecewa itu sebagai manusia, sebagaimana? Ini bisa tahu. Saya tahu. Oh itu kemarin ya di Darussalam ada Ustaz ya. Ketika dia sudah dikecewakan, Kita sebagai manusia harus gimana gitu? oh, baik. Satu dulu rumusnya. Kenapa manusia bisa kecewa? Urut dari sebabnya. Tahu bisa kecewa kenapa? Kalau bersara baik. Ekspektasi apa? Dunia. Dunia. Pasti dunia. Contoh ya Pak. Saya contoh gampang. Ibu sediakan bapak teh. Buru-buru baik. Pak jangan lupa sudah saya sediakan teh sama roti buat sarapan. Dan dimakan, main jalan. Pertanyaan saya, marah nggak? Marah. Walaupun dari sengaja maupun disengaja. Marah nggak? Ini marah nggak? Marah Pak Ustaz. Ya, kecewa kan? Kenapa? Karena cinta pada dunia. Kenapa cinta pada dunia? Ingat ya, suami itu dunia, istri dunia, anak dunia, orang tua pun dunia. Ingat ya, kita mengharapkan pujian dari mereka, maka sesungguhnya pujian yang menghancurkan manusia. Ya, orang ketika ibu datang, ibu berikan suami tujuannya apa? Menjadikan suami jalan mudah ke surga Allah. Cuma itu saja tujuannya. Cuma satu, menjadikan suami jalan menuju surga Allah. Ibu sediakan teh sama roti. Pertanyaan saya ketika ibu niat saja, lalu ibu sediakan, maka pahalanya tidak tak teringat. Ketika dia punya pahala, lalu ibu lakukan, pahala tak sehingga pahala. Terserah Allah mau berapa jumlah pahalanya. Ibu sediakan. Tak. Pertanyaan saya, sudah dapat belum pahala? Tapi itu udah. Sudah dapat kan? Nah, persoalan dia makan, tidak makan betul. Karena ibu bukan ada. Persoalan dia makan, mau dapat pahala lagi, kasih teh sama rotinya ke satpam, tambah pahala. Kalau nanti maknya kumat kan kesel kalau Ustaz. Mahnya kumat, ibu tinggal ingat ya sudah ya, nggak lupa makan ya, kamu beli jalan beli roti. Sampai ya. Tapi belum marah nggak? Nggak, kecewa nggak? Enggak, karena pahalanya sudah nggak dapat. Kenapa ibu marah? Karena ibu mengharapkan upaya yang ibu sediakan kepuasan batin itu saja.
kepuasan batin itu dengan apa? Makan dan akhirat Muhammad. Makan di dunia hamba yang jadikan dunia itu adalah ambisinya. Jangan ada lupa faktor bayinya ayat dibuat fakir di depan matanya. Orang itu semua akan merasa dibuat oleh Allah. Allah buat kurang ya. Ada yang tak sempurna serba kurang. Suami udah begini apa aja ada salahnya. Semua ada salahnya. Posisinya. Lalu Allah katakan makan akhirat Tuhan yang jadikan akhirat adalah ambisinya. Jangan ada lalu di qalbi. Allah tenangkan hati. Jiwa itu tenang hati itu dengan ambisi akhirat. Ada ambisi dunia sama sekali. Tidak ada. Kalau masuk punya ambisi dunia maka dia pasti tidak tenang, gelisah. Ada orang yang sudah tajam yang melintir tapi masih sibuk, nggak sempat ngaji, baca Quran, nggak taklim, nggak sholat, nggak ke masjid. Ada? Ada tetangga-tetangganya. Ada nggak? Iya. Betapa Allah Jalla faktor baik termasuk pada istri pada suami. Ibu baik sama suami kurang baik sama ibu, bodoh amat. Saya jadikan dia adalah pahala. Makanya hari ini pengen apa lagi? Pengen berpahala apa lagi? Aku pengen berbuat apa lagi? Mendapatkan pahala. Apa lagi? Tak buatin di sana. Makan nggak ya? Ya buatin apa yang dia suka. Jangan buat apa yang dia tidak suka. Yang dia suka apa? Pisang goreng dengan keju dan misalkan dibuat. Nggak habis. Marah-marah. Jangan marah-marah. Habis sisanya. Itu kan kerjanya laki-laki ya. Menghabiskan sisa-sisa makanan istri dan anak-anak. Makanya jangan sampai ibu sediakan makan, udah makan duluan, nggak tahu diri, laki nggak tahu bersyukur, istri sudah sediakan makannya, nggak makan, atau didiamnya, dikasih punggung sama istri, udah makan sama teman tiba-tiba makan. Kalau ngajakin makan, sama ngajakin makan, kasih makan. Sampai rumah, makan lagi Pak sedikit. Ya kok dikit makannya saja pokoknya. Kalau saya dikasih video Harun ini tuh. Harun itu apa? Yang bidadari yang surga dan selalu. Ya itu kalau bidadari surganya kalau Bapak masuk surga. Iya, caranya masuk surga apa? Memuliakan istri. Sharing itu kan kalau dia masuk surga. Dapat, iya. Bapak Ibu jawabnya dapat. Ya, kalau kamu masuk surga. Sebetulnya harus respon harus pakai ilmu. Ya, jangan pakai emosi. Yang salah tuh. Emang kamu maksudnya apa ini? Maksudnya apa sih kurangnya aku sama kamu? Dapat bidadari kan bidadari yang paling cantik siapa? Istri. Ya kalau aku ketemu sama kamu. Ya, kalau kamu tidak surga, gimana? Kok bisa bilang begitu? Ya, karena salah satu masuk surga dan kasih lagi juga yang lain. Istri. Jangan marah, kajian kok. Santai Ibu, nggak ada itu santai, semua tuh harus jalan santai. Saya tanya Ibu, beliau tinggal di Jakarta, santai. Buat saya resign dengan karir saya santai. Buat saya santai, buat aku berat. Buat kami enteng. Bukan sesuatu yang besar. Juga sih. Walaupun orang santai, lah iya saya tidak bisa dibahas. Kurang dalam memberi santai. Beliau jualan teh. Jualan es teh. Saya kan ke sana. Ambil ke dalam beli. Tidak punya rumah. Bisa. Tinggalkan semua barang-barang bawa ke sini. Itu keputusan mudah yang susah. Untuk berbakti pada orang tua, tidak ada yang susah. Kan ada ilmu. Semua kalau kita ada ilmu, semua enteng, ada yang buat emosi, ada yang buat kecewa. Sama istri, misalkan istri jajan, itu yang nggak mau, yang nggak apa-apa. Yang itu nanti saya bisa cari lagi. Enteng, tegak. Jawabannya dibuat enteng, dan susah. Istri itu tugasnya apa? Taat teman semua. Ibu apa? Saya itu zaman tentara banyak.
Jamaah tentara banyak yang semua isinya adalah perselingkuhan. Kenapa? Karena isinya Iya, tinggal. semua di mes walaupun kecil, tidak ada kamar, cuma kamar sama kamar mandi, mesnya dimanapun ikut kemanapun suatu. Jangan sampai tidak saya. Maka ada yang menikah dengan tentara, saya ikut kemanapun tugas saya semua. Kalau memang diizinkan sama kesatuan, kecuali tidak di pelosok, misalkan di perbatasan, itu tidak diikut apa. Tapi kalau itu harus ikut dimanapun di mesnya, ikut. Mau di Papua kayak mau di mana ikut, jangan sampai tidak. Enggak, suami itu hanya bisa bertahan. Itu kan itu kan bisa. Itu bohong. Kalau sudah terjadi, istri harus tahu. Harus mulai cari pahala yang besar. Kami itu cuma sempat 3 hari. Tahu apa? Prostat. Ada nggak teman kawan yang punya prostat? Orang tua ada, om kita ada yang kena prostat ya? Ada nggak? Itu punya keluarga? Hah? Kalau ada suami yang kena prostat, saya akan panggil di sini. Tahu satu dosa istri. Tidak mulai ya? Ya, walaupun sudah tua. Ya. Ibu kalau sudah ke menopause gimana? Suami. Iya kan? Ayo, kalau menopause gimana? Sakit Ustaz. Sakit setiap sakit itu dibilang ya, apa namanya? Man muslimin yusuf azamin malah informasi wah kita kalau bisa ingat. Kalau dudukkan setiap rasa sakit itu dengan dosa-dosa. Kalau duduk, ya bilang suami pelan-pelan. Kan? Loh, benar kok simpel. Istri nggak mau ikut ke pendiri misalkan. Ya. Kan kalau saat marah-marah, kan? Ngapain marah-marah? Ya sudah kalau kamu kan singgah dan aku kamu di sini nggak apa-apa. Ada yang di sini, ada orang di sini. Nanti saya bisa lihat di sana. Apa nanti saya kita mau apa dia kok? Di depan mertua saya itu. Itu jawaban kemarin. Saya itu sama saya di sini. Saya mau di kayak bilang gitu. Ini nanti di sana gitu. Kayak aja kan nggak mau. Nanti mas di sana gimana? Ya cari yang ngurusin. Nggak usah marah-marah. Maksudnya? Ya maksudnya gimana? Namanya disuruh ya harus menikah. Begitu. Akhirnya ya dia ikut. Sebetulnya istri punya opsi nggak jauh lebih? Nggak ada. Dia harus ikut kemanapun suaminya pergi. Lalu tiba-tiba ada opsi saya nggak ikut, saya mau di sini sama keluarganya. Yang berarti kan dia sudah mau menanggalkan kedudukan dia sebagai istri. Salah satu istri itu fungsinya untuk apa bagi suami? Menutup fitnah, menutup maksiat bagi suami. Makanya salah satu kelarangan seorang istri adalah menolak permintaan suami. Itu tidak boleh punya 15. Kenapa? Karena kami punya tidak memang Allah cinta, hawa nafsu yang dimana istri itu hanya boleh siap sedia. Siap sedia. Tidak boleh menolak. Bagaimana ancamannya kalau dia menolak? Begitupun asalnya Pak, istri pada suami. Istri minta, suami tidak berikan. Itu sama dosanya persis. Jadi tidak boleh dua-duanya. Ya coba, memang begitu. Ya, memang. Suami minta, istri tak boleh nolak. Istri minta, suami tak boleh nolak. Kalau dia capek dan ini, ada istri sudah mancing-mancing ya, kan biasanya istri tidak ngomong kan? Sudah mancing-mancing itu, ini wajib. Biasanya bukan itu, mau waktu contohnya begitu ya, jangan sampai kita hal-hal seperti itu dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Maka jangan sampai kita ini hal kecil begini dianggap sepele, tidak boleh. Karena Bu, bapak juga sama kedudukannya. Cuma Pak, kebanyakan yang menolak saya istri yang lebih banyak, ini yang gue mikir udah paham ya. Ika yang jawab dia, bukan ini kan? Ati yang jawab ya? Oh, Ati yang jawab. Ini yang enak. Iya, paham ya Bu ya? Awas, hidup di dunia ini jangan menggunakan
Bapak amarah, setan mudah masuk dalam amarah. Yang kedua, setan paling mudah masuk lewat sedih. Bukan maksiat utamanya. Yang paling utama setan itu paling mudah masuk lewat amarah. Orang-orang yang beriman itu masuk lewat amarah. Yang kedua adalah rasa sedih atau rasa kecewa. Yang ketiga adalah rasa takut. Urutannya amarah, sedih, baru rasa takut. Bapak duduk lagi majelis saya. Yang kedua berkumpulan dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu selalu akan mengingatkan marah. Ketika itu terjadi, kemudian istighfar dulu. Istighfar dulu. Kita menyadari dan ilmu belajar. Itu nanti sama Allah dikeluarkan. Jadi kita nggak bisa cuma sebenarnya kalau kita tidak menjalankan syariat Allah. Yang kedua kita tidak menjalankan masyarakat. Yang paling terpenting adalah bapak berdua sudah jelas-jelas sebagai seorang muslim adalah atau hari ini kalau diperhatikan teman kalian berkumpul dengan orang soleh. Teman bisnis adalah teman bisnis. Kalau dia teman bisnis adalah orang-orang yang mabuk nakal, sekedar teman bisnis. Jangan jadikan teman nongkrong, jangan jadikan teman berkumpul. Jangan. Bisnis is bisnis. Teman kerja is teman kerja. Ya, sedikit itu saja. Dia ngajakin ngomong dan ini jangan. Ya Pak, tinggalkan karena dia akan memulai pengaruh yang kuat. Itu peringatan dari Rasulullah SAW, tidak berteman dengan siapapun, tapi pilih-pilih teman. Agama Islam itu pilih, termasuk hanya Bapak. Pilih tempat, tidak boleh berteman dengan siapa. Kalau di dalam Islam tidak boleh berteman dengan siapa. Berkumpul dengan siapapun itu tidak boleh. Yang boleh berkumpul dengan siapapun itu kan para dai, para pendakwah. Boleh kita dakwai bangsa ahli maksiat kita kumpulin. Kalau Bapak berkumpul dengan ahli maksiat, jadi pelan-pelan ke maksiat. Contohnya begitu ya. Karena kalau kita kecuali Bapak punya iman yang begitu kuat, itu yang sudah kuat, Bapak mau dakwah pada orang itu. Kayak sekarang saya datangi teman-teman saya ke SMP, SMA, Muhammadiyah. Datangnya mereka tuh takut ketemu saya, kalau ketemu saya bubar. Rokok disimpan. Solidaritas, rokok disimpan. Jadi mereka yang terbawa oleh kita. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita yang terbawa oleh kita. Padahal kita nggak bahas tentang rokok, kita nggak bahas tentang apa. Kita saja datang juga takut. Tentu maksudnya jaga omongan. Biasa kan kalau ngomong kata-kata itu biasa, sampai tua pun masih suka kata-kata. Nama kita kan nggak boleh mencer. Ada manusia yang bangkrut. Manusia yang bangkrut itu orang yang punya pahala yang begitu banyak, sholat, puasa, zikir, sedekahnya banyak luar biasa, tapi dia langsung masuk dalam api nerakanya Allah. Dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 3. Ada 4 yang dilakukan waktu di dunia. 1, dia mencela orang. Mencela walaupun dalam bercanda, boleh nggak Sat? Duduk. Mata apa? Hitam. Ceking. Kurus, lewat. Kita mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita sebut. Maka mencela itu hukumnya dosa besar. Dia menghabiskan amalan. Yang kedua, Pak, memfitnah orang lain. Kalau kita misalkan dicela sama orang, maka kita akan mengambil pahala orang yang mencela. Ustaz dia ahli maksiat dan punya pahala, maka dosa kita diambil oleh dia dalam hadis. Yang kedua adalah dia memfitnah, sama orang yang memfitnah kita, dia pahala dia semua kita ambil. Gak cukup pahalanya, dosa kita diambil semua. Makanya kalau orang mukmin kecewa nggak kalau difitnah orang? Kalau tahu ilmu, maka dia tidak akan pernah kecewa. Orang mukmin itu nggak akan kecewa dalam hidupnya. Walaupun kesengsaraan terjadi pada itu. Sabar apa? Menghadapi dalam rumah. Fitnah kemana kamu? Dari mana? Jam 9 belum pulang? Ya? Saya bilang, jangan ngurusin suami di luar sana. Ibu hanya beraktif kalau dia ada di rumah. Begitu ya. Isikan dengan doa-doa yang banyak pada suami. Maka Allah yang menjaga. Ibu nggak bisa jaga itu suami nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup.
dia pasti punya strategi lain. Kalau dia memang niatnya buruk ya, dia punya strategi lain. Nah, akan bisa telepon bekerjanya. Terus selanjutnya ngapain? Nah, ada guna. Kalau Allah yang jaga, semua pasti aman. Makanya ada kabar isi, saya mungkin kabar isi di kena sihir, begitu dia sembuh, datang ngomong sama saya, Ustaz kalau ada apa-apa kasih saya. Ngomong dulu, Ustaz dia seorang polisi kan, ada apa-apa kasih saya. Saya bilang saya tak butuh bapak. Langsung saja, bapak tak bisa melindungi saya, bapak tak bisa melindungi saya, tak bisa menjaga saya semua. Kalau saya lagi di Papua, bapak bisa. Saya ditangkap sama OPM yang saya butuh, bapak bisa. Dan pas bapak mampu melakukan apa? Itu, ini kan saya tak sombong. Saya bilang, nggak bisa, bapak yang bisa jaga saya. Yang bisa jaga saya cuma kamu, saya nggak butuh jaga. Maksudnya apa coba? Ada jalan samping semua. Satu, jaga saya. Yang kedua, ada urusan apapun jalan samping. Jalan samping. Itu mau jadi setan menggoda saya. Ingat ya, setan tidak hanya golongan jin, jadi juga ada golongan baru. Terus saya bilang jin nanti warnas di golongan jin dan baru. Yang baik-baik. Lihat tidak manusia itu ada manusia yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah, ada. Ya. Dan ingat, ibu saya kasih tahu ya, fitnah yang paling utama bagi laki-laki adalah perempuan. Jadi dan jelas syahwat pembinaan instan. Yang pertama kali ujian bagi seorang laki-laki itu perempuan. Makanya jadi perempuan saja. Kalau laki-laki itu ngeliat ada yang bening gitu dilihat nggak apa ya, yang nggak ada. Beritanya Al-Quran itu berita apa? Jelas kan ya? Beritanya Al-Quran tunjukkan apa? Makanya tadi ibu harus pakai hijab. Yang kami boleh lihat wajahnya ibu sama telapak tangan saja. Selain itu kami nggak boleh lihat. Ya, satu ibu tidak berdosa, saya pun tidak berdosa. Saya pun juga ikut berdosa. Ya. Keinginan untuk melihat ada nggak? Tinggi. Saya tidak normal kami ibu. Kami normal. Kami belajar agama normal, makanya kami berusaha untuk menjaga. Kalau kami tak ucapkan dari awal, kemudian dari begitu, udah bu, numpuk dosa. Dosa kami numpuk, dosa ibu numpuk, hafalan Quran hilang semua. Bisa satu surat hilang ini. Ya tahu, paham ya? Maka ibu, ini saya bilang tadi yang namanya hijab tidak wajib di depan suami atau di depan yang mahram. Ya, ibu kalau di rumah dengan orang tua ibu, dengan kakak kandung, adik kandung ibu, buka saja kamar. Kenapa? Nggak wajib. Ya, saya balik soalnya kalau saya bilang wajib ibu, bingung. Saya bilang tidak wajib. Maka kalau ibu keluar bahwa wajibnya sesimpel itu wajib. Wanita tempatnya di mana sih? Baik hijabnya itu di mana? Surganya di mana? Di rumah kan? Lebih sering buka atau lebih sering tutup? Kalau ibu lebih sering tutup jilbab berarti demen ngayap. Kan ibu lebih banyak buka jilbab kan? Di rumah kan? Sering ngobrol sama teman-teman, enggak kan? Enggak repot kan? Cuma keluar sebentar permantenan baru itu aja jilbab kan? Kesini jilbab cuma sebentar, sisanya buka jilbab. Mana ada saya yang nggak enteng? Yang nggak enteng bagi wanita yang suka layaban, makanya hijab jadi berat buat dia. Kalau sudah ada di rumahnya kok, jangan kemana-mana kecuali belanja. Ya belanja berapa menit sih? Pakai jilbab sebentar aja, kok bisa hijab tuh berat dari mana gitu sih? Buat apa? Aku udah punya anak garis loh, pakai kan? Mau turun harus pakai hijab loh bu? Udah. Boleh lah pakai hijab. Dan sekolahnya juga. Baik, cukup ya, jam 11 nih. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi disampaikan ya Dr. Soleh dengan gaya beliau Pak. Sama kalau beliau begitu, sengaja saya bawa. Jadi agak kontradiktif saya sama gaya agama saya. Tapi nggak apa-apa. Itu
gaya atau style, tapi prinsipnya sebagai sesama muslim kita diwajibkan untuk bertawassul nanti, saling menasehati pada sesama muslim. Justru ketika kita masa bodoh, malah kita ditanya sama Allah, kan begitu. Bertanya, komunikasi, gitu kan? Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat. Dan kalau mau tanya jawab masih boleh ngobrol. Kalau mau ada hal yang mungkin sifatnya dan waktu. Terus ini kita tadi rencana mau ada semua rupiah ya? Nah di Jumat ini. Boleh, saya rupiah dulu. Mau rupiah sebentar aja. Yang tahu isi kondisi hatinya. Yang masih penting panjang kan ketahuan. Saya pengen ketahuan ini. Lihat suami istrinya enggak usah. Ini diniatkan menenangkan aja. Ya. Jangan niat minta ya. Ya. Ini hanya untuk ngetes jiwa saja. Ngetesnya. Ustaz, izin ada mau ngambil makanan buat dibagi. Oh iya, kenapa makasih ya? Pada. Ya, ambil buat Si bubur kontri. Oh, ambil dulu. Naik motor ya? Naik motor ya. Nanti Pak dibawa sama santi yang lain. Kita bawa ya. Ya. Hah? Enggak usah. Apa? Kayak sisi lagi. Enggak usah. Apa? Sama, enggak habis. Hah?